Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai buku besar dan neraca saldo. Apa itu buku besar? Buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Jadi intinya mencatat perubahan keuangan yang terjadi. Aktivitas mencatat buku besar ke dalam buku besar itu disebut dengan posting. Posting itu yaitu memindahkan jurnal umum ke buku besar ini. Nah, bentuk buku besar yaitu bentuk T. Ini seperti ini bentuk T. Bentuk kontrol yaitu 2 kolom yang seperti ini ya bentuknya. Debitnya bisa, kreditnya juga bisa, nanti kita perhatikan di sini. Ini ada kreditnya. Terus ada bentuk shuffle yang terdiri dari 3 kolom dan 4 kolom. Ini 3 kolom. Ada kolom saldo. Di sini kolom tersendiri di 3 kolom. 1, 2, ini 1, 2, 3. Kolom yang 4, saldonya itu ada 2. Jadi ini kolom 4, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Sesudah kita memposting ke dalam buku besar, langkah berikutnya yaitu menyusun neraca saldo, yaitu daftar yang berisi seluruh nama akun beserta saldonya. Kolomnya akan seperti ini. Nanti nama akunnya berapa, saldonya berapa, kreditnya berapa. Oke, kita lanjut bagaimana cara memposting atau memindahkan akun-akun yang ada di jurnal umum ke buku besar. Bu ngasih dulu yang bentuk T. Nah, ini bukunya ada buku kas, berarti kita fokus ke akun kas. Ini ada akun kas. Ya. Kita lanjut ke tanggal 1. Tanggal 1 itu ada kas di sisi debit, maka kita masuknya di sini. Karena untuk bentuk T yang sisi kiri ini adalah debit, yang sisi kanan itu adalah kredit. Berarti ini tanggal 1, ini angkanya, berarti angkanya sebesar 2.000. Terus pas tanggal 2 ini ada di kredit, berarti ini kita tanggal 2 ada di kredit 200. Terus ada tanggal 3 kas ada di debit, ini 300 ya, 300. Yang ini adalah tanggal 2 bukan tanggal 2, tanggal 3 ada di debit itu sebesar 200. Nah, proses berikutnya gimana? Kita cari totalnya. Total yang sisi kredit debit berapa? Yaitu 2.200. Yang sisi ini biar ada bedanya kita taruh di sini, enggak masalah. Nah, yang sisi ini, yang sisi kredit berarti ada totalnya sebesar 300. Kita cari saldo, yaitu saldo itu selisihnya, sisa. Berarti di sini ada debit sebesar 2.200, yang kredit 300, berarti ada saldo sebesar 1.900, yaitu ada di sisi debit. Kenapa? Karena sisi debitnya, jumlah sisi debit lebih besar dibandingkan jumlah sisi kredit. Kita lanjut ke perlengkapan. Perlengkapan hanya ada di tanggal 2, ada di sisi debit. Maka tanggal 2 di sini diisinya sebesar 300. Berarti saldonya berapa? Berarti saldonya langsung ya, ini saldo sebesar 300 ada di debit. Kita lanjut ke pendapatan jasa. Pendapatan jasa ada di tanggal 1, ada di sisi kredit. Maka kita isi di sisi kredit yaitu tanggal 2 sebesar 300. Maka saldonya yaitu tetap ada di situ sebesar 300 ada di kredit. Oke, kita salah masuk ya Ibu ya. Oke, di sini salah. Berarti di sini tanggal 2 pendapatan jasa yaitu ada tanggal 2 itu sebesar 200. Maka saldonya tetap juga saldo
sebesar 200 ada di kredit. Pendapatan komisi ada tanggal 3 di kredit, juga demikian tanggal 3 sebesar 300, maka saldonya ada juga sebesar 300 ada di kredit. Bagaimana dengan bentuk skontro? Sama saja, kita fokus ke kas. Kas di sini ada berapa? Tanggal 1. Ini berarti boleh tulis pendapatan jasa gitu aja, boleh memperoleh pendapatan jasa, silakan. Ini JU 1. Maksudnya kalian itu memindahkan dari jurnal umum halaman 1. Kas ada di debit di sini 2000, tulis aja 2000. Sama aja. Terus ada kas ada di kredit. Ini tanggal 2-nya di sini, tanggal 2. Berarti ini juga karena perlengkapan ya. Artinya membeli perlengkapan. Berarti ada di kredit ini sebesar berapa itu perlengkapan? 300. Terus juga di sini ada tanggal 3 kasnya. Tanggal 3 juga pendapatan komisi. Pendapatan komisi juga dari JU 1. Ini juga ada JU 1 ya. JU 1 ini sebesar 200. Saldonya juga sama dengan yang tadi. Ini di total dulu 200. Yang ininya berarti totalnya juga 300. Maka saldonya ini di sini kita tambah kolom, insert kolom ya, ada di bawah. Berarti di sini adalah saldonya. Nah, ini saldonya ada sebesar 1.900.000. Gak usah ada keterangan karena ini sudah ada di sisi debit. Bagaimana dengan perlengkapan? Perlengkapan juga sama ya, ini tanggal 2. Ini beli ya. Beli tunai, misalnya ini JU 1, perlengkapan ada sebesar 300. Berarti saldonya sudah otomatis di sini saldonya ada sebesar 300. Terus kita lanjut ke pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini ada tanggal 1. Udah tulis aja. Peroleh pendapatan jasa. Ada di sini juga JU 1. Berapa? 2000. Di kredit ya, di kredit, maaf. Ini di kredit. Di kredit ini berarti tanggal 1 peroleh pendapatan jasa. Berarti ini juga JU 1. Ini ada sebesar 2000. Maka saldonya juga di sini. Berarti saldo ada sebesar 2000. Terus pendapatan komisi juga ya, pendapatan komisi di tanggal 3. Ini peroleh pendapatan komisi. Ini juga dari halaman masih JU 1 ya, karena masih JU-nya hanya 1. Berapa? 200. Maka saldonya juga sebesar 200 di sisi kredit. Bagaimana dengan yang 3 kolom? Yang 3 kolom, kita lanjut ke 3 kolom. Kita kas, yaitu tanggalnya adalah tanggal 1. Tanggal 1 keterangannya sama, yaitu peroleh pendapatan jasa. Tetap ini ya, JU 1. Itu kasnya ada di debit, tulis di sini debit 2000. Maka ini transaksi awal, karena ini transaksi awal. Ini transaksi awal, maka ini otomatis menjadi saldo, menjadi saldo awalnya. Oke ya. Sudah ini. Oke. Nah, terus berikutnya ada kas tanggal 2. Ini tanggal 2 ya. Kasnya ada di kredit 300. Berarti ini karena beli
perlengkapan. Beli perlengkapan sama dengan JU1 ada di kredit, ini 300. Gimana caranya mencari saldonya? Ini saldonya dipasang langsung hati ya. Ini saldonya ada 2000 di debit. Terus ada transaksi berikutnya di kredit, berarti ada di sisi yang berbeda. Karena ada di sisi yang berbeda, maka ini harus dikurangi menjadi 1700 masih ada di debit. Oke, tanggal 3. Tanggal 3 ada kas yaitu di debit. Berarti ini adalah dapat ya. Dapat pendapatan komisi. Tetap di JU1 ada sebesar 200. Nah, ini ada di debit, yang ini saldo ya. Ini saldo ini ada di debit, yang ini juga di debit, maka karena di sisi yang sama berarti ini ditambah, berarti 1900 ada di debit. Oke, kita lanjut ke perlengkapan. Perlengkapan ini cuma satu, ada di ini ya, tanggal 2. Ini beli, berarti beli tunai. Ini resnya JU1, ada di debit 300, maka ini otomatis langsung 300 ada di debit. Oke, kita lanjut ke ini, pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini ada di tanggal 1 saja ada di kredit, maka ini tanggal 1 perol atau dapat pendapatan jasa, ini JU1 ada di kredit sebesar 2000, maka ini langsung otomatis 2000 juga ada di kredit. Lantas ke pendapatan komisi. Pendapatan komisi. Kita fokus ke pendapatan komisi, yaitu ada di tanggal 3. Maka di tanggal 3 ini dapat pendapatan komisi ya. Ini dapat pendapatan komisi. Pendapatan komisi halamannya tetap JU1. Ini pendapatan komisinya ada di kredit, ini 200, maka saldonya 200 ada di kredit. Kita lanjut ke bentuk 4 kolom. 4 kolom ini juga sama ibu, ini kena blok biar nggak terlalu besar. Tanggal 10 ya. Nah, ini kita fokus ke kas lagi. Hanya ngulang-ngulang aja. Saat tanggal 1 ini kasnya ada juga dapat pendapatan jasa, ada JU1, bukan di ini dulu. Nah, ini pendapatan jasa kas, ada 2000 di debit, maka ini 2000. Nah, saldonya langsung masukkan ke debit. Kenapa? Karena ini awal, ini di debit, maka di sini ada saldonya ada dan 2000. Terus ada kas tanggal 2. Tanggal 2 kasnya ada di kredit, maka ini adalah beli perlengkapan ya kan. Ini tetap JU1, beli perlengkapan, kasnya ada di kredit 300, maka ini masuk 300. Nah, kita fokus ke sini. Saldonya ada 2000 di debit. Terus ada transaksi berikutnya ada di kredit. Karena di sisi yang berbeda, ini sama ini, berarti kita kurangi, jadinya sisanya sekarang 1700. Masih di debit karena lebih besar debitnya. Terus tanggal 3 ada kas yaitu 3. Ini adalah dapat juga pendapatan gitu. Pendapatan komisi juga JU1. Ini ada di sini di kredit 200. Nah, ini karena debit kasnya ini dapat ya, berarti 200 di debit. Nah, fokusnya ke sini. Nah, saldo terakhir sama yang transaksi terakhir. Ini debit, ini debit, ini debit, berarti itu sisi yang sama, berarti ditambah jadi 1900. Oke, kita lanjut ke perlengkapan. Perlengkapan yaitu biar enggak tebal. Perlengkapan yaitu di sini perlengkapan. Perlengkapan hanya ada tanggal 2 kebetulan di debit. Beli tunai. Tunai
berarti ini juga JU1, berarti perlengkapannya ada di debit ya, 300, berarti dia di debit sini 300, berarti ini 300 di debit, maka saldonya juga tetap di debit. Hanya satu, pendapatan jasa yaitu pendapatan jasa fokusnya tanggal 1, hanya ada di tanggal 1 nih kan, tanggal 1 pendapatan jasa ada di kredit, ya sudah peroleh gitu aja lah, bla 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 bla. Silahkan, ini JU1, ini di kredit sebesar 2.000, berarti ini tetap di kredit saldonya. Ini gampang sebenarnya ya, tinggal mudah-mudah. Terus sekarang tinggal ke pendapatan komisi. Pendapatan komisi agak di bawah, nggak apa-apa. Oke, kita ini aja. Pendapatan komisi, kita fokus pendapatan komisi ada di tanggal 3. Pendapatan komisi peroleh, itu aja. JU-nya JU1. Ini ibu ganti aja fontnya biar tidak terlalu besar. Nah, ini pendapatan komisi kan ada di kredit, maka masuk 200 di sini. 200, maka saldonya juga ada di kredit 200. Nah, selesai untuk memposting. Gimana buat neraca saldo? Neraca saldo ini hanya memindahkan. Kita lihat di sini. Kas ada berapa sih saldonya akhirnya? Ini kan kas saldo akhirnya. Maka kita pindahkan aja di sini. Berapa neraca saldonya? Berarti kita masukkan kode akunnya kas itu di situ adalah 100. Ini kasnya berapa? Ada 1.900 di debit. Terus ada juga perlengkapan itu 104. Berapa di situ perlengkapannya? Kita lihat perlengkapan ini saldonya ada sebesar 300 ya. Di debit, masukkan aja di sisi debit 300. Dan begitu seterusnya, ini nanti dijumlahkan. Ini harus nanti dijumlahkan. Jumlah sisi debit sama jumlah sisi kredit itu harus sama. Ini harus sama. Kalau ibu ngambil dari contoh ini otomatis nggak sama karena ibu membuatnya kan hanya sebagai contoh. Oke, demikian ya cara memposting dari jurnal umum ke buku besar serta menyusun neraca saldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.